Berespon polemik terkait masalah biaya uang kuliah tunggal atau UKT yang saat ini tengah menuai perdebatan, Roy Surya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nuh, mengatakan masalah yang paling fundamental bukan terletak pada besaran nilai biayanya, melainkan siapa yang bertanggung jawab untuk menanggung beban biaya tersebut. Hal itu disampaikannya usai dirinya menjadi narasumber dalam Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama atau PMKNU yang digelar oleh PCNU Kabupaten Semarang di Pondok Pesantren Darussalam Sempon Semarang pada tanggal 22 Mei 2024. Ia melanjutkan, UKT merupakan salah satu sistem pembayaran yang cukup baik. Hanya saja besaran beban biaya tersebut harus ditanggung oleh semua pihak, baik itu masyarakat, pemerintahan maupun industri dengan mekanisme subsidi silang. Jadi ini sudah lebih bagus. Kita mulai zaman saya dulu memang UKT. Jadi supaya apa? Kenapa ada uang UKT atau UKT uang kuliah tunggal? Supaya apa? Supaya orang tidak terjebak seakan-akan SPP-nya murah tapi tidak ada iuran lagi. Oleh karena itu dikumpulkanlah namanya UKT uang kuliah tunggal. Sehingga apa? Tidak ada lagi sumber-sumber pungutan yang lain-lain. Tapi persoalannya bukan di UKT-nya itu, bukan. Tetapi siapa yang menanggung beban kemahalan dari biaya yang harus ditanggung perguruan tinggi. Negara harus hadir, masyarakat harus hadir, industri pun juga harus hadir. Kalau semuanya hadir, insya Allah dengan prinsip equity, bukan equality, tapi equity. Yang berat ya kita subsidi lebih besar, yang punya ya harus bayar, demikian dan seterusnya. Insya Allah kalau itu bisa dilakukan, fairness akan didapat. Kalau fairness akan didapat, maka tidak keadilan yang akan kita peroleh. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 tersebut menjelaskan mahalnya biaya pendidikan tinggi sebanding dengan kualitas yang dihasilkan. Namun ia tetap tidak setuju jika seluruh biaya dibebankan kepada masyarakat, utamanya yang tidak mampu. Sehingga menurutnya harus dibuat skema pembiayaan yang tidak membebankan satu pihak. Biaya pendidikan tinggi, perguruan tinggi itu mahal. Karena memang antara kualitas dan biaya itu berbanding lurus. Tapi yang penting siapa yang menanggung beban kemahalan tadi itu. Kalau beban kemahalan tadi itu ditanggung semuanya oleh mahasiswa, saya kira tidak adil. Sehingga haruslah dicari suatu skema berapa yang maksimum yang ditanggung oleh mahasiswa, dan mahasiswanya pun juga harus dibagi-bagi. Kalau mahasiswa tidak mampu, ya harus disubsidi lebih besar lagi. Bahkan diberikan beasiswa seperti bidik misi maupun KIP kuliah. Tapi bagi yang sudah cukup berkecukupan, ya tentu dia harus memberikan kontribusi. Oleh karena itu, sekali lagi bukan biaya pendidikan tinggi yang diturunkan, tetapi siapa yang menanggung kemahalan dari biaya pendidikan tinggi itu. Disitulah perguruan tinggi harus lebih kreatif untuk mencari sumber-sumber dana non yang bersumber dari mahasiswa. Sebagai informasi, dalam agenda kaderisasi tersebut, mantan Rektor Institut Teknologi 10 November itu menyampaikan materi tentang khidmat pendidikan NU memasuki abad kedua. TVNU melaporkan.